Sorry. Eh, Gini, aku mau cerita. em, ini untuk kalian yang masih pelajar SD, SMP, SMA, dan kalian yang kuliah, mungkin karyawan related ya, istilahnya adalah ke apa ya, hubungannya dikit. Gini, em, aku mau cerita gimana sih rasanya menjadi orang pinter. Ups, tunggu dulu. Aku nggak bilang aku ini pinter ya, tapi entah kenapa selama ini aku merasa aku selalu berada di lingkungan orang pinter ya. Misalnya, mohon maaf, kalau SD nggak, kalau SMP iya, SMP, SMA, kuliah, itu entah kenapa aku selalu bersebelahan dengan orang pintar. Nah, jadi gini, kita anggap dari SMP ya. Nah, eh, dari SD sebenarnya aku itu bukan orang pintar. Kalau bisa dibilang rata-rata IQ ku mungkin 106, 105 ya waktu SD. Makanya NEM-ku kecil waktu itu. Nah, waktu SMP entah kenapa di kelas 2. Nah, aku itu kan kita teman-teman baru ya, karena selalu mix di SMP itu. Waktu aku SMP. Nah, aku sebahan dengan orang pintar. Jujur waktu kelas 1 iya sempat sebelahan dengan orang pintar satu semester, di semester 2 enggak. Di kelas 2 sebelahan dengan orang pintar. Nah, aku merasa kayak kok bisa sih orang pintar itu sebelahku, sedangkan aku yang sendiri yang masih main game online, masih main game, otaknya di game aja, habis apa ya, habis sekolah ya pokoknya ke warnet main game. Atau nggak ke rental PS2 main game, atau PS3 aku nggak pernah ke rental PS3 karena boring deh. Tapi rental PS2 atau warnet itu pasti main game. Otakku hanya game dan game. Jadi gini, kenapa aku harus duduk dengan orang yang like dia ini juara 3 ya, ranking 3 lah di kelas. Nah, ya kita tahu kalau entah kenapa ini yang aku rasakan dulu. Orang pintar itu selalu mengisolasi dirinya dengan orang-orang pintar saja. Dan entah kenapa aku merasa kayaknya aku nggak bakal cocok deh sama teman sebangku. Kayak aku merasa aku selalu nggak bisa connect gitu loh. Nah, di kelas 2 itu aku gini deh gitu ya, setidaknya aku tidak terlalu diremehkan oleh dia. Jadinya ini lucu, aku cuma rajin menyelesaikan buku LKS namanya dulu. Aku nggak tahu sekarang apakah masih buku LKS. Aku rajin menyelesaikan buku LKS yang aku suka. Contoh, bukan matematika, bukan fisika, tapi LKS PPKN waktu itu. PPKN, budi pekerti, yang gampang-gampang, sejarah gitu kan, jawabannya ada di buku semua, tinggal kita baca aja. Apa ya lagi, bahasa Indonesia. Nah, aku selesaikan LKS-nya secepat mungkin. Intinya selama 3 bulan, satu semester kelas 2 itu aku sudah selesai gininya, LKS-nya sampai akhir. Karena ya tugasku lihat kunci jawaban, aku selesaikan, aku buat jawabannya selesaikan. Nah, itu tuh membuat teman pintar, yang teman sebelahku ini yang pintar ini, dia amazed dengan orang yang rajin kayak aku. Like aku ngerasa kayak masa sih lo itu nggak ngerjain ini, kan semuanya ada di buku, apalagi lo pinter kan pasti ya cepet lah buatnya gitu. Dan dia kayak wow, kayak minta jawaban dong, like what? Like apa gitu, minta jawaban gitu sama orang dengan IQ 105 gitu. Padahal orangnya buset, matematika dulu sebelum dia itu kayak 3 minggu lebih ke depan lah dari kita. Koknya bab 3 kita masih di bab 1, baru mulai dia udah di bab 3 gitu loh. Bayangin gimana kencangnya matematika, fisika, makanannya dia pokoknya itu. Biologi terutama lagi satu ya. Nah, aku ngerasa kayak damn, nih orang udah pinter kok pasti kok malah nanya ke kita gitu. Nah, fast forward
Di SMA aku sempat ketemu orang pintar, tapi ya SMA itu lebih ke politik ya, politik kelas ya. Jadinya kita di sana ya kita bersatu semua dalam satu kelas, orang pintar dan orang yang nggak terlalu pintar, kita bersatu, mari kita lulus bersama ya, intinya seperti itu. Aku nggak mau bilang detailnya. Nah, di kuliah ini yang paling gimana ya, ini yang paling membanggakan menurutku ya. Aku punya sahabat ya, aku nggak mau bilang siapa namanya. Mungkin kalian lihat di video sebelumnya, itu sahabatku yang ngoding itu, kalian pasti tahu namanya. Kalau kalian lihat video lamaku ya, lihat aja video-video sebelumnya, ada kok. Nah, ada cerita lucu sebenarnya. Aku ketemu dia itu di semester 2. Nah, semester 2 itu apakah aku akrab sama dia? Enggak, aku itu udah tahu dia ini pintar, sahabatku ini pintar. Aku kayak menjaga jarak gitu loh. Karena gini, aku selalu ya gini ya, balik ke cerita SMP itu, aku teman sebelahku yang awalnya senang sama aku tuh, end of the day, karena aku makin nggak bisa, makin goblok istilahnya, makin nggak peduli dengan matematik, fisika matematik dan fisika waktu SMP. End of the day, aku merasa dia itu kecewa sama aku, dan ya dia punya jawaban dari buku LKS kuliah, dia dapat gitu, dia udah nyelesain dalam seminggu itu, tinggal dia kopas, dan dia pun lebih pintar jadinya karena dia belajar. Aku cuma tinggal jawab buku LKS, ya udah nggak belajar, ya udah jawabannya udah tahu semua kan. Nah, aku merasa kayak orang-orang pintar itu end of the day selalu kecewa denganku, karena aku sendiri pun kayak nggak suka buat orang kecewa ya, jujur nggak suka buat orang lain itu kecewa. Apalagi aku tahu temanku yang pintar ini, dia pasti pengennya aku seperti dia, mungkin bisa diajak diskusi, ditanya apapun ngerti gitu dan semacam. Hate to say, mungkin ya bodohnya aku nggak belajar gitu loh, dan aku emang sulit kalau belajar. Tidak seperti zaman sekarang loh teman-teman. Waktu itu nggak ada ChatGPT, aku harap ada ChatGPT waktu itu, karena dulu ketika aku bingung, aku cepat banget nyerah. Kayak ini nanya apa, rumusnya gimana, ya udah nggak ngerti kayak gitu, langsung main game gitu. Kalau sekarang mungkin lebih terisi ya otak kita, karena diberi makan oleh ChatGPT semua pertanyaan-pertanyaanku itu. Nah, jadinya balik ke kuliah lagi. Jadi ketika kuliah itu aku merasa oke, aku belum dekat sama dia. Aku gini bilang, waktu itu kita kegiatan, kita satu kepanitiaan bareng. Nah, aku gak terlalu akrab sama dia nih. Aku bilang di grup kan, ada yang bisa aku inepin gak kosnya, karena aku perlu jam 4 pagi itu udah ada di kampus. Nah, jadi aku perlu nginep di kos temen yang dekat banget dengan kampus. Nah, dia jawab tuh di grup kepanitiaan, dia bilang, ada nih aku gitu, mau nggak gitu. Oke gitu. Habis itu aku malamnya OTW ke kosnya dia segala macam, kita kenalan dan segala macam. Bilang sorry ya aku ganggu, dan bla bla, kita bincang-bincang. Habis itu kita ada istirahat. Nah, itu pertama kali aku kenal dia, dan tidak terlalu akrab kami, aku dan dia ya belum terlalu akrab. Juk. Nah, aku punya teman ya, bisa bilang teman bukan pacar ya, tapi teman kok ya, teman praktikum. Kalau tiap praktikum waktu kuliah aku pasti sama dia, entah kenapa. Padahal harusnya mix kita kan di satu kelompok, tapi entah kenapa kita satu praktikum aja sama dia. Nah, temanku ini dia teman baik dengan pacar dari sahabatku itu gitu. Jadinya ketika kita nugas bareng ya, aku dan temanku ini tugas bareng, otomatis sahabatku sama pacarnya datang, karena temanku ini kayak sahabatan ya sama pacarnya sahabatku ini. Nah jadi seiring waktu berjalan, entah kenapa aku merasa sahabatku ini melihat aku kayak, oh kamu ini termasuk berjuang loh orangnya gitu. Aku merasa kayak, masa sih karena aku merasa selama aku kuliah itu nggak terlalu banyak belajar ya, lebih banyak bermainnya. Memang lebih ya ada bermainnya, istilah imbang lah antara belajar dan main, itu belum terlalu serius waktu itu. Dan aku merasa kayak oke, aku bisa nyelesain tugas apapun itu, bisa nyelesain tugas, tapi aku nggak sepintar yang kamu kira gitu. Intinya aku bahasanya seperti itu ke dia. Tapi kayak dia kayak enggak kok gitu, kamu
bisa kok namanya ini, kamu termasuk pinter lah, tapi bisa kok gitu. Dan dari sana ya aku sedikit confident, oh oke gitu. Nah, kenapa dia menjadi sahabatku? Waktu itu adalah momen dimana aku itu kayak benar-benar stuck, benar-benar nggak ngerti, benar-benar bingung. Aku cuma punya satu keahlianku gimana caranya kita buat pertanyaan, gimana cara kita bertanya ke sahabatku ini agar dia nggak terlalu kesal sama pertanyaan kita. Nah, karena aku ini tipe orang yang bisa merancang kata-kata dengan baik dan dengan sopan, dengan mudah. Jadinya aku nanya secara jelas ya, intinya clarity, bukan sopan dulu, intinya clarity. Aku bilang ke temenku, bro, aku mau nanya masalah waktu itu website ya, aku mau masalah website, codingannya kayak gini. Nah, aku stucknya masalah ini. Tapi kamu jangan langsung jelasin ya, aku bakal potong-potong jawabanmu, kamu jelasin aku pelan-pelan, karena aku ini perlu mekanisme gimana alur kodenya itu gitu loh. Nah, aku bilang kayak gitu. Dia senang atau enggak aku nggak peduli. Pokoknya aku udah bilang itu cara aku belajar, itu cara aku ngerti. Dia bilang oke. Gitu. Nah, dari sana dia jelasin, dari semua orang terpintar yang aku tahu, yang aku kenal, cuma sahabatku ini aja yang paling pintar jelasin. Kayak dia itu gimana ya? Dia itu kayak mau banget direpotin untuk menjelaskan gitu loh. tapi ada lucunya, dia pernah mengatakan ke aku kalau aku nggak apa sih menjelaskan, aku enjoy dia jelasin sesuatu, tapi bukan dari nol juga gitu. Kalau dari nol juga, waduh high banget, waktuku habis dan energiku habis buat jelasin gitu. Itu hal lucu dari dia. Until today like for bro gitu. like sabar ya bro ya. Namanya orang nggak belajar kan dikira kamu tuh ChatGPT gitu. itu hal yang gimana ya, hal yang masih lucu lah, dia dengan sifat orang pinter ya. Jadi gini, aku rasa gini. Jadi gini teman-teman ya, intinya adalah kalian kalau ingin menjadi orang pintar, memang salah satu syaratnya rajin, teman-teman, rajin. Nah, tapi banyak tipe orang pintar itu, ada yang pelit dengan ilmunya, ada yang nggak mau kalah ya. Yang nggak mau kalah itu terutama yang pelit ya. Ada yang bener-bener kayak leluasa banget. Kita nanya apapun, kita tanya dia jelasin, serius dia jelasin. Nah, satu hal yang kalian tahu, orang yang pintar, yang emang benar-benar pintar, itu tipenya adalah orang yang senang diskusi dan dia senang ditanya. Serius, aku serius. Aku tahu sebenarnya waktu SD, SMP, SMA itu teman-temanku banyak yang senang membuka pintu gitu loh. Kalau aku mau nanya sesuatu, dia senang banget jelasin, teman-teman. Dia senang banget jelasin, dia senang banget. Gimana sih caranya? Boleh nggak aku ganggu bentar? Aku nggak ngerti bagian ini. Jelasin dong gimana gitu. Nah, di sini aku tahu ya, mungkin rata-rata aku tahu yang nonton ini mungkin ya sama seperti aku. IQ kita 105 mungkin ya, kita pintar di mata pelajaran yang bersifat bahasa dalam artian yang seperti PPKN mungkin, yang kita lebih ngerti karena kita tinggal baca aja, kita tahu jawabannya di mana kan, walaupun kita nggak ingat. Kayak bahasa Indonesia mungkin kayak aku yang senang bahasa Indonesia kan, yang senang biologi mungkin ada yang senang biologi, kimia kan ada hitungan yang mungkin agak sulit ya kimia ya, atau nggak budi pekerti mungkin ada yang senang budi pekerti, atau nggak sastra mungkin kalau ada mata kuliah sastra. Nah, aku merasa kayak aku mungkin ini perwakilan ya. Aku merasa kayak aku nggak ngerti matematika, aku nggak ngerti fisika, aku nggak ngerti kimia, oke lah. Tapi kalian harus pilih salah satu aja teman-teman. Pilih salah satu yang kalian klik dulu. Kalau aku dikasih ngulang waktu ke zaman aku SMA dulu dengan ingatanku yang sekarang, aku bakal fokus di mati dulu. Oke, aku bakal fokus di matematik, itu jendela dari fisika dan kimia. Aku berani jamin kalau kalian ngerti matematik,
fisika kimia itu gampang sebenarnya. Aku belum ngerti mati ya, tapi aku tahu dasar perhitungan fisika sama kimia itu matematika sebenarnya. Mungkin kalian nggak setuju, oke, kalian orang yang pintar nggak setuju, aku nggak peduli. Intinya ini opini ku aja ya. Tapi benar, ini kalian yang pintar dan nggak pernah merasa IQ-nya 105, silahkan di skip video ini karena ini untuk Oke. Oke guys, sorry kemarin ada kesalahan teknis tadi itu. Jadinya apa? Memory storage-ku penuh, jadinya ya videonya kurang. Jadi gini, aku lanjutin. Bagi kalian yang IQ-nya nggak pernah 105 atau di atas 105, kalian boleh di skip video ini. Tapi kalau kalian IQ-nya kayak aku 105, gimana ya? Matematika itu sulit banget guys, sulit banget. Karena kita itu mungkin orang yang, kalau contoh kayak aku, orang yang ngertinya visual, sedangkan kalau kita belajar matematika itu dulu, itu sulit banget kita ngertinya dengan hal-hal, karena nggak ada visualnya, kita harus main logika di sana. Kalau sekarang ada AI, itu bisa memudahkan kita untuk belajar sebenarnya. Makanya kalau kalian ingin bergaul dengan orang pintar ya, orang yang pintar, teman-teman kalian pintar di kelas 1 pun, teman-teman yang kalian ajak itu pintar dan kalian ingin nyambung dan apa ya istilahnya, dan terus terkoneksi dengan dia, kita itu mau nggak mau harus mengikuti kepintarannya dia. Bukan mengikuti aja, tapi kita sendiri juga harus pintar. Aku ini adalah salah satu orang yang tercemar menjadi pintar karena aku punya sahabat orang pintar, yaitu pintar. Nah, jadinya aku mau mengatakan, kalau kalian mau bergaul dengan orang pintar, ada beberapa syarat ya. Satu ya, kalian harus berusaha untuk menguasai hal-hal dasar apapun itu. Tapi aku saranin awali dari matematika, atau enggak kalau kalian mau awali dari mata pelajaran yang kalian suka. Tapi start the hard thing. Oke, kita harus masuk ke hard thing. Kalau kalian mau di fisika, oke. Kalau kalian mau di kimia, oke. Kalau kalian mau di matematika, oke juga. Tapi mulai salah satu aja. Kalau aku sih saranku mulai dari matematika, karena kalau kalian bisa matematika, bukan pinter ya, bisa matematika, ini tuh bakal membantu kalian in many ways gitu loh. Jadi kalian bakal lebih cepat kali bergaul dengan orang-orang yang lebih pintar gitu loh. Nah, dan ingat, yang kedua, ketika kalian bergaul dengan orang pintar, jangan sekali-sekali kalian ingin menunjukkan kalian tuh lebih pintar gitu loh. Entah kenapa mereka orang yang pintar itu karena lahirnya otaknya lebih sempurna dari orang-orang kayak aku ini yang di bawahnya IQ-nya 105. Jadinya ya kayak oke lah, kita mengikuti dia. Mereka itu kadang salah ya, tapi 90% itu mereka benar dengan teori. Jadi kita mengikuti, dan itu menguntungkan sekali untuk kita. Nah, yang ketiga, kalau kalian mau berdiskusi dan ya istilahnya terus terhubung dengan mereka, istilahnya ya kalian juga harus menjadi orang pintar. Mohon maaf, hate to say, you need to become a smart person as well gitu loh. Jadinya kalian nggak bisa menjadi orang yang seperti zaman aku waktu SD, SMP, SMA, cuek gitu dengan mata pelajaran yang penting-penting ya. Tapi itu sebuah penyesalan juga sih. Nah, jadinya itu 3 tipsnya. Pelajari hal-hal dasar, bergaul dengan aku lupa tipsnya. Ya pokoknya reload tadi video aku cepat sekali lupa karena. Nah, jadinya itu guys. So enjoy and let's become smart.